bagian 22A. Matahari sudah turun sempurna, menyisakan sulur-sulur kelam yang mulai menyelubungi bumi. Sisa semburat keemasan di tepi barat bertabrakan dengan kalemnya langit timur. Riuh kemacetan yang menjadi ciri khas kota besar mulai merayap, meramaikan senja yang mulai usang. Angkasa menahan Laisa untuk menginap di tempatnya dengan alasan Maher yang kelelahan. Maher yang sangat antusias bertemu dengan kedua kakaknya selalu mengurai senyum meski tubuhnya mulai letih. Bocah kecil itu sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Angkasa bahkan sempat mengajak anak-anaknya menikmati malam di Taman Pelangi, meskipun hanya bersantai dan menikmati jajanan pentol cilok. Meski enggan, akhirnya Laisa menerima ajakan lelaki itu. Tubuhnya yang lelah semakin membuat dirinya pasrah akan permintaan angkasa. Dengan janji, keesokan harinya mereka akan segera kembali ke Malang. Malam semakin larut, namun Laisa enggan menutup matanya. Tubuhnya gelisah bergerak ke samping, merasa ada yang kurang ketika tangannya meraba sisi kasur sebelah kanan. Laisa mendengus ketika menyadari Maher tidak berada di sisinya. Anak lelakinya itu lebih memilih tidur dengan papa dan saudara-saudaranya. Alhasil, Laisa harus mengalah untuk tidur sendirian di dalam kamar angkasa. Ketika pertama kali memasuki kamar bernuansa abu-abu terang itu, aroma Max seketika menghunus indera penciumannya. Aroma khas angkasa yang beberapa tahun belakangan tak lagi dia dapati, kini dengan leluasa dia menikmatinya. Entah ini sengaja angkasa lakukan atau memang karena sisa parfum yang lelaki itu kenakan sebelumnya, Laisa ragu untuk memastikan kebenarannya. Namun aroma emas yang menyebar di setiap sisi ruangan membuat Laisa merasakan kehadiran angkasa di dekatnya. Tubuhnya yang letih membuat konsentrasinya sedikit lambat. Bergegas dirinya menuju kamar mandi, mengguyur lengketnya keringat. Pukul 2 dini hari Laisa terbangun dari lelap singkatnya, keluar menuju dapur untuk mengambil segelas air minum. Aroma di dalam kamar justru membuatnya gerah. Wanita itu mengibaskan tangannya di dekat lehernya yang berkeringat, lantas bergegas menghabiskan segelas air putih dingin. Setelah merasa cukup meredakan suhu tubuhnya, Laisa berbalik untuk kembali ke kamarnya. Namun langkahnya terhenti ketika mendapati angkasa yang berdiri di ujung dapur. Napas Laisa tercekat, matanya membulat dan tubuhnya mendadak kaku. Laisa memejamkan matanya ketika angkasa berjalan menuju kulkas yang berada di balik punggung Laisa, mengambil segelas minum yang lantas dia teguk hingga tandas. Laisa masih membisu. Aroma emas yang menguar dari tubuh angkasa semakin nyata. Laisa memberanikan diri membuka matanya yang justru membuat pipinya bersemu. Wanita itu berteriak dalam hati, mengutuk detak jantungnya yang kiat memburu, manakala mata hasilnya bertemu dengan mata kelam milik angkasa. Pandangan mereka saling mengunci, membungkam suara yang tertahan di tenggorokan. Lelaki itu semakin mengikis jarak yang hanya tinggal beberapa senti saja, mendekatkan wajahnya dan berhenti sesaat untuk menikmati pesona Laisa yang kini hanya menatapnya, membuat keberanian angkasa kembali.
Laisa merasakan bibirnya basah. Sesuatu yang kenyal tengah menempel pada bibirnya. Terlambat untuk menyadari ketika kini dirinya justru bercumbu dengan angkasa, menikmati sensasi rasa dari bibir yang sudah lama tidak menyentuhnya. Laisa tersentak, lantas melepas bibirnya manakala tangannya tanpa sadar memegang dada angkasa yang tak tertutupi sehelai kain. Wajah Laisa semakin memerah, menyadari dirinya sudah jatuh ke dalam pesona angkasa. Memilih mundur satu langkah untuk menghindar, punggungnya justru menempel pada kulkas. Apa yang kamu lakukan? Angkasa tak menjawab pertanyaan Laisa. Dirinya justru mengikis jarak di depannya, semakin membuat Laisa terjebak dalam suasana canggung. Laisa menyilangkan tangannya di depan dada, menegaskan pada mantan suaminya jika dia tidak ingin disentuh lagi. Kamu menikmatinya, Lais? Tanya angkasa dengan menaikkan sebelah alisnya. Tidak, aku hanya terkejut, kilah Laisa dengan tubuh yang mulai bergetar. Tidak usah berkelit, aku tahu di hatimu masih ada cinta untukku. Ayolah Lais, kita buka lembaran yang baru lagi. Laisa memalingkan wajahnya, enggan disuguhi dada polos bermotif kotak-kotak yang masih mengkilat. Tidakkah kamu merindukan malam-malam kita? Atau seperti malam penebusan waktu itu? Angkasa semakin mendekatkan wajahnya ke telinga Laisa, membuat wajah wanita itu merah padam. Kilas masa lalu tentang kehidupan rumah tangga mereka hilin mudik di kepala wanita itu. Bagaimana dia dulu begitu manja pada suaminya, begitu mencintai angkasa. Hingga bagaimana dia merendahkan diri demi nyidam anehnya. Laisa menutup matanya lagi, mencoba menenangkan debaran aneh yang tiba-tiba muncul tanpa seizinnya. Bayangan wajah lelaki yang selalu tersenyum hangat membuat mata Laisa terbuka. Tidak, rasa bimbang mulai melanda. Ini tidak baik. Laisa mengusap wajahnya yang letih, memberanikan diri menantang mata kelam angkasa. Aku tidur dulu. Meninggalkan angkasa yang masih dilanda rasa terkejut atas balasan dari Laisa. Angkasa masih membisu di depan kulkas. Sedikit lagi, dia mungkin bisa mendapatkan Laisa malam ini juga. Tapi usahanya gagal total. Sia-sia dia menghabiskan satu botol parfum kesayangannya. Pun begadang semalaman menunggu anak-anaknya terlelap demi bisa menemui Laisa. Dan sepertinya malam ini dia harus mandi dengan air dingin. Matahari semakin tinggi ketika jas putih yang angkasa kendarai memecah kemacetan di ruas pasar Lawang. Dia sengaja memilih jalur bawah, enggan menggunakan jalan tol yang justru akan mempercepat mereka tiba di Malang. Tidak ingin jalan-jalan ke Lawang dulu, belanja sayur, tawar angkasa ketika melihat Laisa hanya membisu. Pasar Lawang yang berada di kota Malang memang selalu ramai, terutama menjelang sore hingga malam. Berderet pedagang sayuran dan buah-buahan serta aneka ragam oleh-oleh khas Ngalam memenuhi setiap sudut lapak.
Bahkan ada yang hanya duduk di tepi jalan atau tangga. Para pengunjung biasanya adalah para wisatawan yang akan bertolak dari Malang, sekedar mampir untuk memberi sayur dan buah sebagai buah tangan. Enggak, desahan kecewa jelas terdengar dari bibir angkasa. Pasalnya, sejak dia bangun tidur, Laisa hanya membisu. Berbicara hanya ketika ditanya dan itu pun dijawab dengan sangat singkat. Angkasa sadar diri, mungkin kelakuannya semalam sudah melewati batas. Namun melihat wajah cantik dengan rambut terurai yang sedikit berantakan di malam hari, ditambah dengan kaos kebesaran miliknya yang dipinjam Laisa, membuat jiwa lelakinya bangkit. Lelaki manapun jika berada di posisinya pasti akan terpesona dengan kecantikan alami Laisa yang tanpa riasan. Sudut hati angkasa bagai dicubit ketika sebuah kenyataan menghantam kesadarannya. Kemana sajakah dirinya? Bagaimana bisa baru sekarang dirinya menyadari kecantikan Laisa? Aku minta maaf. Tak ada jawaban yang keluar dari bibir Laisa yang membentuk garis lurus. Aku semalam sedang kacau. Kacau karena melihatmu. Lupakan. Laisa sendiri masih berusaha membuang kilasan kejadian semalam yang membuat dirinya malu. Bagaimana mungkin dia bisa terjerat kembali? Apa yang harus dia katakan pada Adi? Sudah 2 kali dia mengkhianatinya. Hubungan mereka sedang tidak baik, apalagi jika ditambah dengan peristiwa semalam. Sejak dirinya membuka mata, orang yang harus dia jauhi untuk pertama kali adalah angkasa. Dirinya marah tentu saja, namun pesona lelaki itu tidak dapat dia pungkiri begitu saja. Lelaki yang sudah jelas sudah hafal lekuk tubuhnya itu justru membuat Lesa takut. Selangkah saja dia ceroboh, masa depannya sudah bisa dipastikan akan sama seperti dulu lagi. Demi mengobati rasa bersalahnya, beberapa kali Lesa mencoba menghubungi Adi. Namun lelaki itu sepertinya juga sedang sibuk, membuat Lesa frustrasi sejak fajar. Setelah membersihkan diri dan membuatkan sarapan, atas permintaan Laisa mereka bergegas meninggalkan rumah milik angkasa. Laisa tak sabar ingin segera menemui Adi, itu pun jika dia sudah tiba. Untaian kalimat penjelasan yang akan dia sampaikan pada Adi sudah dia rapal berkali-kali. Mengacuhkan Maher dan kedua kakaknya yang sedang sibuk bercerita, seraya menunjuk-nunjuk setiap bangunan yang mereka lihat. Bersambung. Bagaimana kisah Laisa selanjutnya? Tunggu di episode berikutnya ya. Terima kasih.